Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang banyak. Mari kita senantiasa berusaha menjadi hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan sholawat kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Salah satu sifat, salah satu akhlak yang harus ada pada diri kita sebagai seorang muslim agar kita mendapatkan kemuliaan, keselamatan dalam hidup di dunia maupun di akhirat adalah mempunyai sifat yang namanya ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan ikhlas inilah kita mendapatkan kemuliaan. Dengan ikhlas inilah kita mendapatkan ketenangan. Dengan ikhlas ini kita mendapatkan kebaikan kehidupan di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kami perintahkan di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain Allah pun menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul, katakanlah, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan kehidupanku, wa mamati dan kematianku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, mari senantiasa ikhlas harus ada dalam kehidupan kita. Seperti apa orang-orang yang ikhlas di dalam kehidupan sehari-hari? Begitu banyak tanda-tanda orang-orang yang ikhlas di dalam kehidupan sehari-hari. Setidak-tidaknya ada 4 hal. Yang pertama adalah senang pada saat melihat orang lain mendapatkan nikmat. Kaum muslimin rahimakumullah, ini yang senantiasa kita berusaha. Ikhlas harus ada pada diri kita. Bila pada saat kita melihat saudara kita, sahabat kita, teman kita, tetangga kita mendapatkan kenikmatan. Karena semua rizki dari Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Suatu ketika kita mendapatkan nikmat, suatu ketika orang lain yang mendapatkan nikmat. Maka pada saat kita melihat orang lain, tetangga kita, sahabat kita mendapatkan nikmat, maka yang namanya ikhlas dalam hidup sehari-hari, kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala melihat saudara kita mendapatkan nikmat. Kemudian yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, ikhlas dalam kehidupan sehari-hari dengan cara adalah pada saat mendapatkan kegagalan, maka kita ikhlas menerima kegagalan itu. Kita semuanya tidak mau kita gagal. Ingin kita semuanya keberhasilan. Tetapi yang namanya hidup di dunia, ada yang namanya berhasil, ada yang namanya gagal. Tidak semua keinginan kita mendapatkan keberhasilan. Suatu ketika kita mendapatkan keberhasilan, suatu ketika kita mendapatkan kegagalan.
Semua manusia pernah mendapatkan kegagalan. Maka pada saat kita mendapatkan kegagalan, tandanya ikhlas adalah pada saat mendapatkan kegagalan, kita ikhlas menerima apa yang kita dapatkan. Kemudian yang ketiga, ikhlas di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada saat kita mendapatkan musibah. Kita tidak mau mendapatkan musibah, tetapi yang namanya kehidupan, ada yang nikmat didapatkan, ada juga musibah kita dapatkan. Di dalam kehidupan dunia kadang-kala nikmat, kadang-kala musibah. Tidak mungkin nikmat terus, tidak mungkin musibah terus. Maka seseorang yang mempunyai sifat jiwa ikhlas, yaitu pada saat mendapatkan musibah, dia menerima apa yang telah terjadi, karena kita tidak tahu, itu sudah keputusan, sudah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari pada saat kita mendapatkan musibah, kita menerima dengan legowo, dengan ikhlas karena Allah. Kemudian yang keempat, tanda-tanda orang yang ikhlas di dalam kehidupan sehari-hari adalah pada saat menyampaikan kebaikan ternyata diterima, bukan mendapatkan kebaikan, bukan mendapatkan pujian dari orang lain, tapi mungkin mendapatkan hal yang tidak kita inginkan. Bisa juga, bahkan bisa terjadi orang mengabaikan apa yang kita sampaikan walaupun itu baik. Bahkan bisa juga terjadi orang mencibir, menghinakan. Tapi kembali, agar kita bisa ikhlas dalam hidup, realisasi dalam hidup, tanda-tanda keikhlasan, yaitu pada saat kita berbuat baik pada orang lain, menyampaikan kebaikan kepada orang lain, dan pada saat itu diterima, mungkin tidak diterima dengan kebaikan, malah mungkin diterima dengan hal yang tidak baik. Maka kita ikhlas mendapatkan atau adanya kejadian seperti itu. Untuk itu, kaum muslimin rahimakumullah, realisasi ikhlas di dalam kehidupan sehari-hari agar kita mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, kebaikan dalam hidup di dunia dan di akhirat, mari kita menjaga keikhlasan. Di antaranya adalah 4 hal yang tadi kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan di dalam hidup, bimbingan dalam hidup, kebaikan dalam hidup, dan kita bisa melaksanakan kehidupan ini dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf bila banyak hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.